Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih pada pembahasan bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu. Termasuk syirik beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Karena istighatsah, minta pertolongan untuk melepaskan kesulitan-kesulitan yang menimpa dirinya, itu termasuk ibadah. Begitu juga berdoa itu termasuk ibadah. Maka kalau dipanjatkan kepada yang selain Allah, hukumnya adalah syirik. Pada kesempatan yang lalu kita mengungkapkan pernyataan Syekhul Islam tentang istighatsah, tentang berdoa kepada para wali yang telah meninggal dunia, memohon kepada para wali yang telah meninggal dunia, dan juga menjadikan makhluk, baik itu malaikat atau para nabi yang telah meninggal dunia atau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah, itu termasuk syirik. Dan disebutkan di sini sebagai telah kufur, telah kafir berdasarkan ijma'. Dan ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukil oleh sebagian fuqaha Hanabilah, baik oleh sahibul furu' atau sahibu al-insaf atau sahibul iqna', para fuqaha Hanabilah. Artinya mereka juga menyatakan bahwa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, kemudian bertawakal kepada perantara-perantara itu, berdoa dan memohon kepada mereka, para perantara, itu kufur berdasarkan ijma'. Jadi mereka sependapat dengan pernyataan itu. Demikian juga ulama seperti Ibnul Qayyim, begitu juga Al-Hafidh Muhammad Ibnu Abdul Hadi, begitu juga ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah juga menyatakan hal yang sama, bahwa para ulama Hanafiyah mengatakan man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lam yakfur. Para ulama Hanafiyah mengatakan, ulama Hanafiyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ruh-ruhnya para masyayikh, para guru, para syekh, para ulama itu hadir, maka itu adalah kufur. Orang yang mengatakan bahwa ruh-ruhnya para masyayikh hadir dan mengetahui, maka dia kafir. Itu pernyataan ulama Hanafiyah. Berikutnya, demikian juga dinukil seorang syekh, seorang alim, tokoh ulama Hanafi, yaitu Asy-Syaikh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi.
Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa qala asy-Syaikh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi. Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi artinya yang bermadhab Imam Abu Hanifah, di dalam kitabnya Firraddi ala man idda'a anna lil awliya tasarrufat fil hayati wa ba'dal mamat ala sabilil karamah. Beliau Syekh Sun'ullah Al-Hanafi mengatakan di dalam kitabnya tentang bantahan kepada orang yang menganggap bahwa para wali itu punya kemampuan bertindak atau kewenangan bertindak yang luar biasa sebagai karamah, baik ketika mereka hidup atau ketika mereka sudah mati. Jadi beliau mengatakan ketika membantah orang-orang yang beranggapan seperti ini, beliau mengatakan hadza wa innahu qad dhahara al-an fima bainal muslimin jama'atun yadda'una anna lil awliya'i tasarrufatin bi hayatihim wa ba'da mamatihim. Sesungguhnya telah muncul sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang beranggapan bahwa para wali Allah punya kemampuan dan punya kewenangan bertindak baik dalam hidup mereka maupun sesudah mati mereka. Wa yustaghatsu bihim fis syada'idi wal baliyat. Dan para wali ini dijadikan sebagai tempat untuk minta istighatsah, dijadikan sebagai tujuan untuk beristighatsah ketika dalam keadaan sempit atau ketika ada bencana. Wa bihimamihim tuksafu al-muhimmat. Dan diyakini bahwa dengan kekuatan semangat mereka bisa dilepaskan berbagai pekerjaan penting, bisa terlaksanakan beberapa kegiatan penting. Fayatuna kuburahum, sehingga orang-orang ini mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai para wali atau kuburan-kuburan para wali. Wa yunadunahum fi qada'i al-hajat. Kemudian memanggil para wali itu supaya para wali itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dianggapnya para wali punya kemampuan bertindak, punya kewenangan melakukan apa saja yang diinginkan oleh mereka, baik ketika hidup maupun sesudah mati. Sehingga mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali, memanggil arwahnya para wali, atau memanggil orang-orang yang telah meninggal dunia di kuburan-kuburan mereka, supaya para wali ini yang telah meninggal dunia memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mustadillin ala anna dzalika minhum karamat. Mereka berdalih bahwa yang demikian itu adalah karamah mereka, karamahnya para wali. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, minhum abdalun wa nuqaba. Di antara para wali ini ada yang menjadi abdal, badal-badal. Ada yang menjadi nuqaba. Abdal atau badal itu adalah martabat tertentu di dalam kalangan para ashabut turuqis sufiyah. Jadi ada orang-orang yang berpangkat sebagai abdal di kalangan mereka. Ada yang berpangkat sebagai nuqaba. Wa autad, ada watad-watad. Ada nujaba.
Ada yang disebut dengan sab'una wa sab'ah, 70, enggak tahu ini maksudnya, wa sab'una wa sab'ah. Ada yang disebut dengan arba'una wa arba'ah, 44. Wal qutub, juga ada disebut sebagai qutub. Qutub adalah peringkat pertama, peringkat tertinggi di kalangan orang-orang thariqat sufiyah. Huwal ghawthu linnas, yang dia itu adalah yang memberikan perlindungan kepada manusia. Wa alaihil madar bilal tibas, dan qutub ini adalah pusaran, adalah pusat bagi semua perputaran dunia tanpa diragukan lagi. Wajawwazu, dan mereka memperbolehkan untuk mempersembahkan dzabaih, hewan-hewan korban, wan nuzur, dan mempersembahkan nazar-nazar kepada para wali ini yang disebut sebagai qutub. Wa athbatu lahum fihimal ujur, kemudian mereka menetapkan ada pahala kalau mempersembahkan hewan sembelihan dan nazar-nazar kepada para wali ini. Qala, maka Syekh Sun'ullah berkata tentang mereka yang beranggapan demikian. Wa hadza kalamun fihi tafritun wa ifrat. Dan ini adalah perkataan yang di dalamnya ada tafrit, ada tafrit wa ifrat. Ada perkataan yang di dalamnya ada peremehan, dan di dalamnya ada berlebih-lebihan. Artinya perkataan itu di dalamnya mengandung perkataan yang meremehkan, perkataan yang mengabaikan kebenaran, mengabaikan yang seharusnya. Dan di dalamnya juga mengandung ifrat, berlebih-lebihan, sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Bal fihi al-halakul abadiyyu wal adzabus sarmadi, bahkan di dalamnya terkandung kebinasaan abadi dan azab yang terus-menerus. Di dalam perkataan yang mereka katakan itu terkandung kebinasaan abadi dan terkandung azab yang terus-menerus. Kenapa? Lima fihi min rawaihis syirkil muhaqqaq, karena di dalamnya terdapat bau-bau aroma kemusyrikan yang nyata. Wa musadamatil kitabil aziz al musaddaq, dan juga terdapat penentangan terhadap kitab Allah yang al-karim, al-aziz, al-musaddaq, yang kitab itu harus diyakini kebenarannya. Jadi perkataan itu di dalamnya terdapat musadamah, penentangan terhadap kitabullah azza wa jalla, al-Quran al-Karim. Wa mukhalafatin li'aqaidil a'immah, di dalamnya juga terdapat mukhalafah, penyelisihan terhadap akidah-akidahnya para imam. Artinya menyelisih akidahnya para imam. Imam siapa saja? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam kaum muslimin yang lainnya. Wa mastama'at alaihil ummah, dan bertentangan dengan kesepakatan para yakni kesepakatan umat Islam. Mastamat alaihil ummah, bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh umat. Wa ala ra'sihim as-salafu as-salih. Jadi bertentangan dengan kesepakatan umat Islam yang dipimpin oleh para as-salafus salih radhiyallahu anhum.
Wa fit tanzil, di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, kebenaran sudah datang, kemudian ia menentang kebenaran itu, kebenaran yang dibawa oleh Rasul ditentang, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Yang perlu ditanyakan, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sabilul mu'minin, jalannya kaum mukminin itu yang mana? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti yang bukan jalannya kaum mukminin. Yang jelas disebut sebagai kaum mukminin adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka. Mengikuti yang bukan jalannya kaum mukminin artinya mengikuti bukan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan yang dia lakukannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kebenaran baginya, datang dari Rasulullah, kemudian dia menentang Rasulullah. Dan dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Bukan jalan Nabi yang diikuti, bukan jalan sahabat yang diikuti. Karena mereka adalah orang yang jelas-jelas sebagai kaum mukminin. Adapun sesudah para salaf, sesudah para imam, maka keimanan mereka akan disebut sebagai orang-orang yang beriman apabila mereka mengikuti jalan para pendahulunya. Banyak kekeliruan sesudah para salafus saleh. Maka jalan kaum mukminin yang paling pasti sebagai jalannya kaum mukminin adalah jalannya para as-salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Lah orang yang demikian mengikuti selain jalannya kaum mukminin akan dijerumuskan oleh Allah sekalian ke dalam kesesatan yang dilakukannya dan akan dimasukkan ke dalam jahannam. Dan ini adalah ancaman yang sangat besar. Bukan main-main ancaman ini. Maka hendaknya kita berusaha untuk selalu mengikuti ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan selain Allah apapun bentuknya dan siapapun dia sebagai tempat untuk berdoa, sebagai tempat untuk beristighatsah, sebagai tempat untuk minta tolong. Minta tolongnya hanya kepada Allah. Mengeluhnya, mengadunya hanya kepada Allah, bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Syekh Sun'ullah Al-Hanafi mengatakan, berikutnya beliau mengatakan, wa amma qauluhum inna lil awliya'i tasarrufatin fi hayatihim wa ba'dal mamat. Adapun perkataan orang-orang ini, mereka para pengagum wali-wali Allah hingga menjadikan wali-wali Allah itu yang sudah meninggal sebagai tujuan berdoanya mereka, beristighatsahnya mereka. Adapun perkataan orang-orang ini bahwa para wali itu punya kemampuan bertindak, berbuat baik dalam kehidupan mereka, baik saat mereka masih hidup ataupun sesudah mereka mati, yang dikatakan itu adalah bentuk karamah dari mereka, fayarudduhu qauluhu ta'ala, maka ini dibantah oleh firman Allah Ta'ala, misalnya yang terdapat dalam surat An-Naml
Ailahun ma'allah. Adakah sesembahan yang lain bersama Allah? Kok mintanya kepada para wali yang sudah meninggal dunia? Kok istighothahnya dan berdoanya kepada para wali yang sudah meninggal dunia? Apakah mereka disebut sebagai sesembahan? Adakah ada sesembahan yang lain bersama dengan Allah? Ini bantahan dari Allah kepada orang-orang yang beranggapan demikian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa hanya merupakan kewenangan Allah saja mencipta dan memerintah, mencipta kesembuhan, mencipta penyakit, mencipta rizki, memberikan rizki. Itu semuanya adalah hak dan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta kepada yang selain Allah. Wal amru, demikian juga hak memerintahkan. Yang berhak memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak berhak. Demikian juga dibantah perkataan mereka dengan firman Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya kepunyaan Allah, kekuasaan langit-langit dan bumi. Kekuasaan itu bukan milik para wali, baik ketika hidup maupun ketika sudah mati. Kekuasaan untuk berbuat, kekuasaan untuk memberi, kekuasaan untuk memberikan perlindungan hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Baik di langit maupun di bumi. Wa nahwuhu minal ayatid dallati ala annahu al-mutafarridu bil khalqi wat tadbir wat tasarrufi wat taqdir. Wala syai'a li ghairihi fi syai'in ma biwajhin minal wujuh. Dan ayat-ayat lainnya yang senada dengan ayat-ayat yang kita sebutkan, yang membantah perkataan mereka, yang menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang esa, yang hanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia sendiri yang mengatur, Dia sendiri yang berhak untuk berbuat apa saja, Dia sendiri yang mentakdirkan. Tidak ada sesuatu pun di antara hal-hal itu sedikit pun yang milik orang lain, yang milik selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun di dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, sedikit pun yang dimiliki oleh selain Allah. Fal kullu tahta mulkihi wa qahri. Semuanya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tasarrufan, hanya Dia yang kuasa untuk bertindak apa saja, yang berwenang untuk berbuat apa saja. Wa mulkan, hanya Dia yang berkuasa. Wa ihya'an, hanya Dia yang kuasa untuk menghidupkan. Wa imatatan, hanya Dia yang berkuasa untuk mematikan. Wa khalqan, dan hanya Dia yang berkuasa untuk menciptakan. Kok kemudian ada orang beranggapan wali-wali yang telah meninggal dunia itu punya kemampuan berbuat, punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, punya kemampuan untuk memberikan rezeki. Ini adalah penyimpangan yang besar. Wa tamaddaha ar-rabbu tabaraka wa ta'ala bin firadihi bi mulkihi fi ayatin min kitabihi. Dan Allah telah memuji dirinya sendiri. Allah Rabb Tabaraka Ta'ala telah memuji diri sendiri bahwa hanya Dia saja yang berkuasa. Itu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak. Kaqaulihi, misalnya firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta yang lain selain Allah? Itu menunjukkan bahwa yang menciptakan apa saja, penyakit, kesembuhan, semuanya hanya Allah. Rizki Allah Subhanahu wa taala. Hidup, mati yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta yang lain selain Allah. Begitu juga firman Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang kalian minta, yang kalian berdoa selain dari Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya
sesuatu yang tipis yang membungkus biji korma, qitmir. Meskipun hanya qitmir, kulit selaput yang tipis yang membungkus biji korma. Kalau kita makan korma, kita ambil bijinya, itu ada selaput tipis yang membungkus biji korma. Seperti itu tidak ada yang punya. Meskipun hanya setipis seperti itu, tidak ada yang punya kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila engkau berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa-doamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata pun mereka mendengar, maka mereka tidak akan bisa mengijabah doamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan ingkar terhadap kemusyrikan yang kamu lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan berita seperti ini kecuali Allah yang Maha Khabir. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Kemudian beliau Syekh Sun'ullah menyebutkan ayat-ayat lain yang senada dengan ayat-ayat ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, faqauluhu fil ayati kulliha min duni. Maka firman Allah di dalam semua ayat-ayat yang berbunyi min duni, selain dari Allah, ay min ghairihi, selain dari Allah, min duni, fa innahu 'ammun yadkhulu fihi man i'taqadtahu min waliyyin wa syaitanin tastamidduhu. Maka sesungguhnya sebutan min dunihi, selain dari Allah, itu umum. Selain Allah semuanya umum, mencakup semua apa yang engkau yakini, baik itu wali ataupun setan yang engkau bersandar kepadanya. Yang selain Allah, kalau dijadikan sebagai tujuan beribadah, tujuan berdoa, tujuan minta, mencari rezeki, cari kekuatan, selain Allah semuanya, baik wali ataupun setan, itu mencakup semuanya. Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi fa kaifa yamuddu ghairahu. Sesungguhnya siapapun yang tidak kuasa untuk menolong dirinya, maka bagaimana mungkin dia bisa membantu pihak lain? Menolong dirinya nggak bisa, bagaimana membantu pihak lain? Para wali, betapapun tinggi kedudukannya dalam kewaliannya, tapi kalau dia makhluk, maka dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa membantu pihak lain? Maka kenapa minta-minta kepada para wali? Sudah meninggal lagi. Dianggapnya itu karomah yang terus berlanjut, terus bisa terjadi meskipun sudah meninggal dunia. Ila an qala, sampai Syekh Sun'ullah berkata, inna hadza laqaulun wakhim. Sesungguhnya ini perkataan yang sangat buruk, berbahaya, sangat berbahaya, tidak benar, dan syirkun azim. Dan ini adalah perkataan yang merupakan kemusyrikan yang besar. Perkataan semacam ini merupakan kemusyrikan yang besar. Ini Syekh Sun'ullah Al-Hanafi. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, wa ammal qawlu bitasarrufi ba'dal mamat fahuwa asna'u wa abda'u minal qawli bitasarruf fil hayah. Adapun perkataan bahwa para wali itu mampu berbuat sesudah mati, sesudah para wali itu mati, maka ini lebih buruk lagi dan lebih hebat lagi daripada perkataan bahwa para wali itu punya kemampuan berbuat pada saat hidup. Maksudnya kemampuan berbuat untuk menyembuhkan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Perkataan
ketika mereka sudah mati pun masih mampu, ini lebih buruk daripada perkataan bahwa mereka punya kemampuan pada saat mereka masih hidup. Qala jalla dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, hatta Nabi Muhammad SAW, Allah katakan innaka mayyit, sesungguhnya engkau pasti mati. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW, nabi yang kedudukannya paling tinggi dibandingkan semua orang. Bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya, apalagi dibandingkan dengan umatnya. Innaka mayyit, engkau pasti mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun pasti mati. Allah juga berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawa-nyawa orang pada saat kematiannya. Allah yang memegang, yang mencabut nyawa-nyawa orang pada saat kematiannya. Dan Allah juga yang memegang nyawa orang sebelum kematiannya, pada saat tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka Allah memegang, menahan, mencabut orang yang Allah tentukan kematiannya, dan membiarkan wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan membiarkan nyawa-nyawa yang lain sampai pada saat ajalnya tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia, setiap jiwa, setiap orang yang punya nyawa itu pasti mati. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang tergadai dengan amal perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Artinya dia bertanggung jawab terhadap segala amal yang dilakukannya di dunia. Wa fil hadis, di dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Sesungguhnya apabila ibnu Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 perkara, ila akhiril hadis. Fajami'u dzalik wa ma huwa nahwuhu, semua nas di atas yang kita sebutkan tadi, wa ma huwa nahwuhu, dan nas yang semisalnya, dalun ala inqita'il hissi wal harakati minal mayyit, menunjukkan bahwa orang yang mati terputus indranya, terputus gerakannya, sudah enggak ada indranya, enggak bisa berfungsi lagi. Ketika orang mati, indranya tidak bisa berfungsi lagi, matanya, telinganya, lidahnya, semua indera yang dia miliki terputus, tidak berfungsi lagi. Hatta Nabi SAW. Dan tidak ada gerakan lagi, enggak ada gerakannya. Bagaimana tiba-tiba Nabi muncul, ya, keluar dari kuburannya? Ini bohong. 1000 kali bohong itu, 1000% bohong itu. Enggak ada benernya. Kok Nabi tiba-tiba muncul di hadapannya, jegedul gitu di depannya? Bohong ini. Bohong bin dusta. Apalagi selain Nabi. Wa anna arwahahum mumsakatun, dan sesungguhnya ruh-ruh mereka itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'malahum munqati'atun an ziyadatin au nuqsan, dan bahwa amal-amal perbuatan orang-orang yang telah meninggal dunia itu terputus, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Amalnya sudah game. Ya sudah game. Over. Sudah putus, selesai. Enggak mungkin bisa ditambah, enggak mungkin bisa dikurangi. Hanya itu yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Fadalla dzalika ala an laisa lil mayyiti tasarrufun fi dzatihi fadlan an ghairihi. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang mati tidak punya gerakan apa-apa, tidak punya tasarruf apa-apa, tidak bisa bertindak apa-apa terhadap dirinya, apalagi kepada orang lain. Nggak bisa membahayakan, nggak bisa memberikan manfaat. Kok datang ke kuburan takut kualat, kemudian datangnya harus sambil merangkak. Nggak bisa, orang meninggal dunia tidak punya tasarruf apa-apa, nggak bisa membahayakan dan juga tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Fa idza ajaza an harakati nafsihi, kalau dia tidak mampu untuk bergerak, dirinya sendiri tidak mampu untuk bergerak, fa kaifa yatasarrafu fi ghairihi, bagaimana dia bertindak kepada orang lain? Untuk dirinya sendiri saja dia nggak bisa bergerak. Kalau nggak digerakkan nggak bergerak ya. Kata orang Jawa, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah. Nggak mungkin bergerak orang yang sedang meninggal dunia. Kalau bergerak, anak-anak pada takut, tapi nggak akan bergerak. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Nggak akan berbahaya. Berbahayanya kalau sampai busuk. Ya, sampai busuk, tidak terawat, berbahaya bagi orang lain karena baunya yang menyengat. Karena juga akan ada penyakit-penyakit. Tapi bukan dia yang memberikan madharat, bukan mayatnya yang memberikan madharat. Tapi Allah yang telah menciptakan penyakit pada orang yang sudah mati membusuk tidak dikubur misalnya. Dan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Fallahu subhanahu wa ta'ala yukhbiru annal arwaha indahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa semua ruh itu ada di sisi Allah. Wa haula'il mulhidun, sementara orang-orang yang ilhad, orang-orang yang ingkar mengatakan innal arwaha mutlaqatun mutasarrifatun. Sesungguhnya ruh-ruh itu lepas dan bisa berbuat, bisa balik ke rumahnya, bisa menjenguk orang yang menjadi keluarganya, bisa balas dendam, bisa memberikan restu. Nggak bisa. Maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Qul a antum a'lamu amillah?" Katakanlah, kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Jadi itu sebagian dari apa yang dikatakan oleh Syekh Sun'ullah Al-Hanafi. Artinya para ulama, para fuqaha itu sepakat tentang tidak bolehnya beristighatsah kepada yang selain Allah. Beristighatsah kepada siapapun, betapapun tinggi kedudukannya, enggak boleh kecuali hanya kepada Allah, karena istighatsah, bersambat, memohon bantuan supaya kesulitannya lepas, supaya penyakitnya itu hilang, supaya bencana itu tidak menimpa dirinya, enggak boleh dipanjatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh membuat wasilah-wasilah, perantara-perantara yang memerantarai antara dirinya dengan Allah supaya Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Enggak boleh menjadikan perantara yang berupa makhluk. Yang berupa makhluk, apalagi makhluk itu telah meninggal dunia. Atau makhluk halus, atau malaikat dijadikan perantara. Bukan, ya malaikah, ya para malaikat, tolong mintakan kepada Allah. Itu namanya bukan minta kepada Allah, tapi minta berdoa kepada para malaikat. Sedangkan Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berkata, ud'uni, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau
kalau hambaku ada yang bertanya kepadamu hai Muhammad, hambaku ada manusia yang bertanya kepadamu hai Muhammad, tentang aku, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Gak perlu berdoa kepada Allah itu dengan perantara yang berbentuk makhluk. Tapi kalau ingin menjadikan perantara supaya dirinya sampai kepada Allah, ya dengan amal soleh. Amal soleh yang dia jadikan sebagai perantara. Atau ketika dia meninggalkan kemaksiatan itu sebagai perantara untuk menghubungkan dirinya kepada Allah. Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan itu adalah perantara. Menyebut nama-nama Allah itu adalah perantara. Menyebut sifat-sifat Allah itu adalah perantara yang disyariatkan. Bukan manusia yang kita jadikan perantara menghubungkan kita dengan Allah. Lah kita manusia, dia manusia, kita bisa berdoa sendiri, masa kita perlu bantuan manusia? Apalagi manusia yang sudah meninggal dunia. Kalau minta tolong doakan saya ya kepada Allah, enggak masalah. Dia masih hidup dan dalam kemampuannya. Tapi yang di luar kemampuan manusia tidak boleh kita minta tolong kepada manusia. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Perkataan Syekh Sun'ullah ini belum selesai. Kita baru hanya mengemukakan sebagian dari perkataan beliau. Ini di dalam kitabnya. Di dalam membantah orang yang beranggapan bahwa wali punya kemampuan berbuat, yang itu disebut karamah, baik ketika para wali itu masih hidup ataupun para wali itu sudah meninggal dunia. Misalnya tasarrufat umpamanya ya bisa menyembuhkan penyakit, atau bisa berjalan di atas air, atau bisa terbang dan lain sebagainya. Itu tasarruf. Atau tindakan apa saja. Diyakini bisa berbuat di luar kebiasaan manusia yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia, itu adalah anggapan yang batil. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyufiqana wa yakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.